Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dosen dan guru pamong, penguji UKIN Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Siak Kuala Aceh. Perkenalkan, nama saya Anasir. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Siak Kuala Aceh. Dan hari ini, tepatnya tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melakukan perekaman video UKIN bersama dengan siswa saya di SMA Negeri 1 Simpang Rimba. Dan ini adalah kartu formulir pendaftaran UKIN saya di Universitas Siak Kuala. Dan untuk selanjutnya, saya akan melakukan perekaman bersama dengan siswa saya di SMA Negeri 1 Simpang Rimba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap, gerak. Kencang depan, gerak. Ya, rapi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya coba dicek terlebih dahulu ya kebersihan di sekitar Anda. Silakan. Bagaimana? Bersih. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari. Masuk semuanya hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya minta kepada Arafik untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Arafik. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Oke, terima kasih kepada Rafiq sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, Bapak absensi terlebih dahulu. Ajay, Dewa, Aratik, Dewa, Belia Dwi Putri, Hadir Pak. Dela Pipi Luciana, Hadir Pak. Dia Agustin, Hadir Pak. Dwi Safarudin, Dewa, Fahmi Al-Farizi, Dewa, Puja Hayatullah, Hadir Pak. Komarudin, hadir Pak. Lara Baroka, Hadir. Lovita Dwi Saputri, Hadir. Mia Ayu Prihatin, Hadir. Mirza, Mila Kartika, Hadir. Nadia, Hadir. Resti Nuria, Hadir. Riki Abdullah, Teza Afriani. Hadir. Sudah semua ya? Ya. Baiklah anak-anak semuanya, perhatikan tayangan video berikut ini. Berjalan, jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang jurnal umum perusahaan jasa. Anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu terkait masalah siklus akuntansi perusahaan jasa? Masih. Silakan, ada yang bisa mengungkapkan? Ya, silakan Kamu terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak. Pelajaran minggu lalu tentang karakteristik perusahaan jasa beserta contohnya Pak. Di mana perusahaan jasa merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bergerak di bidang penjualan jasa. Misalkan contohnya kayak seperti usaha salon, kemudian usaha travel, usaha sewa mobil, dan lain sebagainya. Luar biasa ya Komarudin ya. Tepuk tangan dulu untuk Komarudin. Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak. Oh ya, silakan Puja Hayatullah. Selain yang disebutkan Komarudin tadi, perusahaan jasa memiliki ciri yaitu tidak berwujud. Artinya tidak memiliki bentuk fisik yang nyata tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian berubah-ubah. Maksudnya barang yang diperdagangkan tidak memiliki standarisasi. Yang luar biasa ya Puja Hayatullah. Ada bisa yang menambahkan lain? Saya Pak. Ya silakan Novita. Ya, selain itu, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat, Pak. Dan dasar pencatatannya harus memiliki bukti transaksi. Contohnya kwitansi atau bukti penerimaan dan pengeluaran uang, nota kontan atau bukti penjualan dan pembelian secara tunai, faktur, bukti penjualan dan pembelian secara kredit, dan memo internal, Pak. Ya benar ya. Pak, ada lagi? Silakan Riki Abdullah. Jadi dalam akuntansi, setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan melibatkan dua sisi, Pak, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan di slide. Akuntansi perusahaan jasa kompetensi dasar.
menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. 3.1 mendeskripsikan pengertian, manfaat, fungsi, dan bentuk jurnal umum. 3.2 menganalisis transaksi dan pencatatan ke dalam jurnal umum. 4.3.1 membuat hasil analisis transaksi dalam jurnal umum. Dari indikator tadi kita akan menjabarkan menjadi tujuan pembelajaran secara spesifik dirumuskan melalui model problem based learning. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian jurnal, manfaat, fungsi, dan bentuk jurnal umum, menganalisis penyusunan transaksi ke dalam jurnal umum, dan mempresentasikan hasil analisis transaksi dalam jurnal umum dengan penuh rasa tanggung jawab, bekerja sama, jujur, disiplin, dan bekerja keras. Paham anak-anak semuanya? Paham. Nah, anak-anak, ya, di dalam proses pembelajaran Bapak akan memberikan penilaian. Perhatikan di layar untuk kriteria penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yaitu observasi. Bapak akan memperhatikan atau mengamati kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian yang berikutnya, yang diobservasi itu apa saja? Yang meliputi tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini pada saat kegiatan diskusi. Kemudian jujur. Jujur dalam menampilkan data-data itu memang adalah karya dari anak itu sendiri, bukan dari karya contekan teman yang lain. Kemudian disiplin, ketepatan dalam pengumpulan tugas. Bekerja sama dalam kegiatan itu sih kalian harus saling berkolaborasi satu sama lainnya. Kemudian kerja keras, ini terlihat dari hasil pengerjaan kalian. Yang berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Setelah dilakukan kegiatan diskusi, Bapak akan memberikan soal-soal terkait masalah pemahaman kalian tentang jurnal umum yang berbentuk tes tertulis. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Unjuk kerja nanti itu adalah dokumen yang akan terlihat pada saat kegiatan presentasi. Ya, setelah kalian melakukan diskusi, kalian akan melakukan presentasi per kelompok. Bagaimana anak? Paham semuanya? Oke. Nah, perhatikan tahap pencatatan, ya, seperti terlihat pada slide, itu merupakan tahap pertama kali yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengertiannya adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan harta, utang, dan modal yang berhubungan dengan pihak luar, misalnya setoran modal ke perusahaan, pembelian barang, dan pembayaran utang. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan analisis transaksi, barulah nanti transaksi itu dicatat ke dalam jurnal umum. Maka selanjutnya pada buku besar. Nah, ini nanti akan pelajari materi selanjutnya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis transaksi, perhatikan video berikut ini. Om Swastiastu. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi jurnal umum, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, bagaimana materinya? Kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun jurnal umum. Yang pertama, mekanisme debit kredit atau sifat akun. Nah, dalam hal ini ada 5 akun yang harus kita pahami mekanisme debit kreditnya. Mulai dari aktiva atau harta, jika bertambah akan dicatat di posisi debit, jika berkurang akan dicatat di posisi
kredit. Untuk akun utang, jika ada penambahan akan dicatat di posisi kredit, jika berkurang akan dicatat di posisi debit. Kemudian untuk akun modal, jika ada penambahan akan dicatat di posisi kredit, jika ada pengurangan maka akan dicatat di posisi debit. Untuk akun pendapatan, jika bertambah dicatat di posisi kredit, jika berkurang dicatat di posisi debit. Dan akun yang terakhir yaitu beban atau biaya, jika ada penambahan akan dicatat di debit dan jika berkurang akan dicatat di kredit. Nah, itulah mekanisme debit kredit yang harus dipahami sebelum menyusun jurnal. Dari tayangan video yang sudah Bapak tampilkan tadi, adakah hal-hal yang mungkin perlu kalian tanyakan? Ada. Silakan, Ricky Abdullah. Saya Pak, jadi setiap transaksi yang terjadi di perusahaan jasa itu harus ada bukti ya Pak? Ya, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa, apakah itu harus ada bukti? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Saya Pak, Ya, silakan Puja Abdullah. ya mesti harus ada bukti karena bukti transaksi sebagai sumber pencatatan transaksi. Misal terjadi pembelian secara tunai, maka harus ada bukti nota kontannya. Kalau tidak ada, tidak bisa dicatat. Oke, jadi betul yang disampaikan tadi, harus ada bukti transaksi baik itu berupa nota kontan, kwitansi, ataupun berupa bukti-bukti yang lainnya. Dan itu harus dasar dari pencatatan transaksi akuntansi. Untuk lebih memahami bagaimana pencatatan transaksi itu, bagaimana cara menganalisisnya, Bapak akan sajikan ya, dalam setiap kelompok diskusi, yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan nanti ya kalian bahas dalam kelompok diskusi. Paham anak-anak? Oke, silakan anak-anak, Bapak kasih waktu 3 menit untuk membuat kelompok diskusi. Untuk yang sebelah kanan Bapak adalah kelompok debat, yang di tengah-tengah adalah kelompok kredit, sebelah kiri Bapak adalah kelompok saldo. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok debat. Terima kasih, Pak. Silakan dibuka LKPD-nya. Sebelum mengerjakan LKPD, perhatikan petunjuk penggunaan LKPD yang ada di halaman 1, ya. Kemudian perhatikan soalnya ya. Perhatikan soalnya. Nah, di situ sudah ada format untuk penulisan jawaban jurnal umumnya. Paham anak-anak? Oke, silakan kalian diskusikan. Oke, silakan ini soalan dilepas saja. Soalan dilepas saja. Jadi itu ambil lembar kosong itu ada format jurnal di belakang. Yang kosong, oke. Nah. Ya, nanti hasilnya dari situ ya dipindahkan ke sini ya. Oke, silakan kerjakan. Ada bisa membantu? Ya, Pak. Oke, silakan saling berdiskusi ya. Ya. Oke, sudah mulai.
pada kelompok debat. Oke, kelompok yang pertama kali untuk mempresentasikan adalah kelompok debat. Silakan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok debat akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai jurnal umum Miranda Laundry pada periode 31 Desember 2020. Di sini Miranda Laundry pada periode 31 Desember 2020 pada tanggal 1. Keterangannya di sini kas debit 17 juta rupiah, kemudian perlengkapan debit 3.500.000 rupiah, peralatan 45 juta rupiah, kemudian modal Miranda dikredit 65.500.000 rupiah, merupakan modal awal Miranda yang ditanamkan di perusahaan Miranda Laundry. Kemudian pada tanggal 2, beban sewa 1.500.000 rupiah di debit, kas 1.500.000 rupiah di kredit. Kas ini untuk membayar sewa untuk 3 bulan. Kemudian pada tanggal 4, beban listrik, air dan juga telepon di debit 150.000 rupiah dan kas di kredit 150.000 rupiah. Kas ini untuk membayar listrik, kemudian air dan juga telepon. Pada tanggal 4, peralatan itu 5 juta rupiah di debit dan utang di kredit 5 juta rupiah. Oke, kemudian dapat dijumlahkan dari hasil analisis dari kelompok kami bahwa jumlahnya di debit 86.600.000 rupiah dan di kredit juga 86.600.000 rupiah. Kenapa bisa jumlahnya sama? Karena peraturannya harus balance sehingga didapatkan hasil yang sama. Oke, kepada teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah saya jelaskan sedikit mengenai hasil dari diskusi kelompok kami. Saya ingin bertanya pada kelompok debat. Pada tanggal 2, menurut saya pengaruhnya adalah sewa dibayar di muka debat dan kas kredit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Puja setelah hasil diskusi kelompok kami. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Puja tadi, karena sewa yang terjadi untuk 3 bulan, maka ini menandakan adanya harta bertambah berupa sewa rumah atau sewa dibayar di muka. Terima kasih. Apa penjelasan dari kelompok kami sudah jelas? Iya. Oke, mungkin yang lain ingin bertanya? Saya Mas. Ya. Ya, saya dari kelompok saldo ingin memberi tanggapan. Itu kan periode tanggal 31 Desember 2020. Itu tapi mengapa tahunnya ditulis 2013? Oh, ada bagian itu. Ya. Terima kasih kepada kelompok BD yang sudah bertanya. Di sini kami dalam pengerjaan memang ada kekeliruan bahwa sebenarnya yang ditulis di sini adalah tahun 2020 yang seharusnya ditulis, tetapi kami di sini malah menulisnya 2013. Ini hanya kekeliruan dari kelompok kami yang salah menulis tahun yang seharusnya tahun 2020. Tapi kami malah menulisnya tahun 2013. Kami akan menggantinya. Ya, mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih kepada Riki yang sudah bertanya. Kemudian kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, apakah masih ada? Kami sampaikan
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok Saldo ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipaparkan langsung oleh Riki Abdullah. Kepada Riki, saya persilakan. Baiklah kawan-kawan, dalam ini kita akan menganalisis transaksi ke dalam jurnal umum. Baiklah, pada tanggal 1 Desember, Ibu Miranda menanam aktiva dalam perusahaannya berupa uang tunai sebesar 17 juta. Jadi 17 juta yaitu kas. Jadi ia menanamkan aktiva berarti harta yaitu kas berupa uang 17 juta ke dalam debit. Itu tadi yang sudah dijelaskan kepada Riki. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember, keterangan kas bertambah 17 juta di debit. Yang kedua, perlengkapan bertambah 3.500.000. Yang ketiga, peralatan bertambah sebesar 45 juta di debit. Modal awal Miranda jadi sebesar 65.500.000 kredit. Pada tanggal 2, sewa dibayar di muka 1.500.000 di debit karena bertambah. Yang kedua, kas berkurang 1.500.000 di kredit. Baiklah, yang ingin bertanya kami persilahkan. Cukup sampai di sini kami presentasikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus anak-anak. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah melakukan presentasi kita hari ini. Kalian memang luar biasa semuanya ya, terkait masalah bagaimana menganalisis transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Nah anak-anak, untuk selanjutnya kalian akan menyimpulkan. Saya minta nanti satu orang dari kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini atau hasil diskusi kita hari ini. Namun sebelumnya silakan kembali ke kelompok asal terlebih dahulu. Silakan. Baiklah anak-anak, siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita ya. Oke, silakan kita. Ya, terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya, transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa sebelum dimasukkan ke dalam jurnal maka harus terlebih dahulu dianalisis dengan memperhatikan mekanisme debit dan kredit. Dan setelah dilakukan pencatatan dalam jurnal, penempatan nilai dan debit dan kreditnya harus benar. Keseimbangan akan terjadi jika antara jumlah dan debit kredit sama. Sudah Pak. Oke ya, anak kasih tepuk tangan dulu untuk Lovita. Oke, benar yang disampaikan oleh Lovita tadi. Jadi untuk kesimpulan kita hari ini, ya ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah tentang jurnal. Ya, apa itu jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang disusun secara kronologis, ya sesuai dengan urutan waktu terjadinya transaksi dan ditempatkan pada debit dan kredit. Nah, ingat sebelum melakukan analisis maka terlebih dahulu ya kumpulkan, kita identifikasi dulu bukti-bukti transaksinya ya, yang terdiri dari bukti pencatatan secara tunai yang biasa kita sebut dengan nota kontan, kemudian kwitansi, faktur, memo dan lain sebagainya. Kemudian kita analisis dan kita masukkan ke dalam draft jurnal umum sesuai dengan mekanisme debit dan kredit, dan harus dilakukan dengan teliti ya.
Sesuaikan dengan nilainya atau satuan mata uangnya, jangan lupa. Seperti ini tadi anak-anak ya, membuat jurnal umum, kemudian identitasnya, kemudian kolom tanggal, kolom keterangannya, referensi, debit dan kredit. Ketika selesai kita mencatatkan debit dan kreditnya, jangan lupa anak-anak dijumlahkan. Ya, ketika jumlahnya tidak sama berarti ada kesalahan. Silakan cross check lagi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir. Paham anak-anak semuanya? Paham. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya, jangan lupa minggu depan kita mempelajari tentang materi neraca, materi posting buku besar ya. Nah, untuk evaluasi kita hari ini nanti silakan buka kembali Google Form-nya atau yang Bapak kirimkan melalui Google Classroom. Anak-anak ya masih aktif kan? Iya, silakan nanti Bapak cek untuk minggu depan semuanya itu harus dikumpulkan. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan kepada Rafiq ya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ingat pesan Bapak sebelum pulang dari kembali ke rumah, ingat pesan Bapak selalu menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu lebih utama. Kemudian terus tingkatkan belajar kalian di rumah ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena salah satunya usaha kita mencapai cita-cita itu adalah dengan belajar secara giat. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini Bapak akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf dan Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian memang luar biasa anak-anak Bapak semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.